DPR. Dimohon untuk memasuki ruang sidang. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, berikut akan kami tayangkan protokol persidangan Mahkamah Konstitusi dalam rangka pencegahan penyebaran pandemi COVID-19. Mohon perhatian. Kami informasikan protokol persidangan Mahkamah Konstitusi dalam rangka pencegahan penyebaran pandemi COVID-19. 1. Persidangan Mahkamah Konstitusi diselenggarakan dalam situasi dan kondisi pandemi coronavirus disease atau COVID-19, sehingga persidangan Mahkamah Konstitusi menerapkan protokol kesehatan terkait COVID-19, antara lain wajib memakai masker, sarung tangan, cek suhu tubuh, dan menjaga jarak atau physical distancing. Di samping itu, Mahkamah menerapkan pembatasan kehadiran di ruang sidang bagi para pihak, paling banyak 5 orang. Selebihnya dapat mengikuti persidangan dengan menggunakan fasilitas sidang online atau media elektronik lainnya. Adapun kaedah persidangan lainnya dalam kerangka COVID-19 ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. 2. Melakukan penyemprotan cairan disinfektan terhadap seluruh sarana dan prasarana persidangan, meliputi tempat dan benda-benda yang berada di ruang sidang, ruang tunggu sidang, ruang perekaman sidang, toilet, handle pintu ruang sidang, dan terhadap seluruh perlengkapan yang berada di dalam ruang sidang 1 hari sebelum diselenggarakannya persidangan. 3. Mewajibkan setiap peserta persidangan, meliputi majelis hakim dan para pihak, seluruh petugas pendukung persidangan, juru sumpah, kru media, petugas perekam, dan petugas keamanan untuk membersihkan tangan dengan menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki ruang sidang atau ruang tunggu sidang, menggunakan masker dan sarung tangan, melakukan cek suhu tubuh, dan menjaga jarak atau physical distancing selama berlangsungnya persidangan. Terima kasih.
Hadirin yang kami hormati, sesaat lagi persidangan akan dimulai. Untuk itu, akan kami tayangkan tata tertib persidangan Mahkamah Konstitusi. Tata tertib persidangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 1. Para pihak, saksi, ahli, pihak lain, dan pengunjung sidang wajib hadir sebelum persidangan dimulai. Pemohon, termohon, pihak terkait, dan pemberi keterangan wajib menyampaikan konfirmasi kehadiran di persidangan sebelum persidangan berlangsung. Pemohon, termohon, pihak terkait, dan pemberi keterangan wajib mendaftarkan diri secara online untuk hadir di persidangan sebelum persidangan berlangsung. Pemohon, termohon, pihak terkait, dan pemberi keterangan menempati tempat duduk sebagaimana nomor kursi yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi. 2. Para pihak, saksi, ahli, pihak lain, dan pengunjung sidang mengenakan pakaian rapi dan sopan, sedangkan advokat mengenakan toga, serta menyerahkan kartu identitas diri kepada petugas mahkamah dan mengenakan tanda pengenal dari mahkamah, serta wajib mengisi daftar kehadiran yang telah disediakan oleh petugas persidangan sebelum memasuki ruang sidang. 3. Para pihak, saksi, ahli, pihak terkait, dan pengunjung sidang bersikap tertib, tenang, dan sopan. 4. Larangan bagi pengunjung sidang. A. Belum berusia 12 tahun, kecuali atas perintah atau izin hakim untuk kepentingan pemeriksaan atau untuk kepentingan yang relevan. B. Membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya sidang. C. Membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan. D. Membawa alat komunikasi elektronik ke dalam ruang sidang, kecuali bagi wartawan atau jurnalis. E. Membawa peralatan demonstrasi. F. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, dan atau perlengkapan persidangan. H. Menggunakan topi, kacamata hitam, sandal jepit, dan kaos oblong. G. Makan, minum, dan merokok. I. Menghina para pihak, saksi, ahli, pihak lain, dan pengunjung sidang. J. Memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh para pihak, saksi, ahli, dan pihak lain. K. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat hakim serta kewibawaan mahkamah. L. Memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam persidangan yang isinya berupa ancaman terhadap independensi hakim dalam memutus perkara.
5. Para pihak, saksi, ahli, pihak lain, dan pengunjung sidang yang terlambat hadir tidak diperkenankan masuk ke ruang sidang sebelum mendapatkan izin dari mahkamah. 6. Kewajiban para pihak, saksi, ahli, pihak lain, dan pengunjung sidang. A. Menempati tempat duduk yang telah disediakan, serta duduk dengan tertib dan sopan saat persidangan. B. Menunjukkan sikap hormat kepada majelis hakim dengan sikap berdiri ketika majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang. C. Memberi hormat kepada majelis hakim dengan sikap membungkukkan badan setiap memasuki dan meninggalkan ruang sidang. 7. Dalam hal para pihak, saksi, ahli, dan pihak lain akan menyampaikan pendapat dan atau tanggapannya terlebih dahulu meminta dan atau mendapat izin ketua sidang. 8. Para pihak, saksi, ahli, dan pihak lain menyampaikan keterangan setelah diberikan kesempatan oleh ketua sidang. 9. Para pihak menyerahkan berkas perkara dalam sidang kepada majelis hakim melalui petugas sidang yang ditugaskan untuk itu. 10. Berkas perkara yang terlambat dimasukkan dalam ruang sidang dapat diperbolehkan masuk setelah memperoleh persetujuan mahkamah. 11. Para pihak, saksi, ahli, dan pihak lain yang akan menggunakan media elektronik milik pribadi untuk dihubungkan dengan fasilitas elektronik atau menggunakan fasilitas lain milik mahkamah yang diperlukan dalam sidang, memberitahukan kepada kepaniteraan mahkamah sebelum persidangan dimulai. 12. Petugas keamanan menegur pengunjung sidang yang melanggar ketentuan tata tertib persidangan. 13. Dalam hal terjadi pelanggaran oleh para pihak, saksi, ahli, dan atau pihak lain, ketua sidang menegur dan memberikan peringatan. 14. Setelah diperingatkan dengan patut terhadap terjadinya pelanggaran, tetapi tidak diindahkan, ketua sidang memerintahkan para pihak, saksi, ahli, pihak lain, dan atau pengunjung sidang keluar dari ruang sidang atau gedung mahkamah. 15. Pelanggaran terhadap tata tertib merupakan penghinaan terhadap mahkamah.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Kita mulai, yang mulia. Mulai. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini adalah sidang pengucapan putusan untuk perkara 16, 17, 23, 24, dan 30. Tapi sebelumnya dipersilakan untuk pemohon perkara nomor 16 memperkenalkan diri, siapa yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang mulia, kami kuasa hukum dari Persatuan Jaksa Indonesia. Hari ini yang hadir adalah saya sendiri, adalah Hasbullah. Kemudian rekan kami yang di belakang, Rinto Arinando. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Perkara nomor 17. Selamat pagi yang mulia. Perkenalkan kami dari kantor Alexius Tantrajaya dan rekan. Di sini yang hadir saya selaku kuasa hukum dari PT KWCI, yaitu Rene Putra Tantrajaya, dan di belakang saya ada Ibu Pinesti Maharani selaku perwakilan dari PT KWCI. Ya. Terima kasih yang mulia. Baik. Nomor 23. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin yang mulia, perkara 23 hadir lebih dari 2 orang, tapi yang bisa masuk ruangan 2 orang, yang lainnya menunggu di bawah. Ya. Saya sendiri Ahmad Yani dan yang kedua Prof. Zainal Arifin. Terima kasih. Ya. Nomor 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih yang mulia. Dari kami perkara nomor 24 hadir 2 orang, saya Rizky Dwi Cahaya Putra kuasa hukum, dan di belakang saya Syarif Jafar Syadik kuasa hukum. Terima kasih. Nomor 30. Terima kasih yang mulia. Saya Aristides Virisubde Suzamota adalah pemohon untuk perkara nomor 30. Saya hadir sendiri sebagai pemohon. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Dari DPR, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari DPR RI, perkenalkan saya Anissa dan rekan saya Sanela. Ya. Siapa? Yang ngomong lagi siapa? Kemarin ada kejaksaan. Oh iya, iya. Ada juga yang Tapi kan ada yang hadir di sini. Ya. Dari kuasa Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Dari kuasa Presiden hadir dari 3 unsur yang mulia. Yang pertama adalah dari Kumham, ada Bapak Ardiansah, Direktur Litigasi di belakang, kemudian Bapak Purwoko di belakang, dan dari Kementerian Keuangan ada Ibu Theo Serepian, Karo Advokasi Kemenku, dan saya sendiri Maria dari Kejaksaan pada Jamdatun. Terima kasih yang mulia. Ya, baik, terima kasih. Kemudian ada yang hadir ya, melalui Vikon dari Kejaksaan Agung terkait perkara nomor 23 dan 24-nya. Silakan dari Kejaksaan Agung. Siapa yang hadir di situ?
ya, Saudara. Majelis yang hadir Ya. dari Kejaksaan, Pikon adalah saya sendiri, Risma Ansari, sama dengan Saudara Purnomo, sama dengan Ibu Wira, dan Ibu Indri yang mulia. Ya, baik. Bukan. Hah? Iya, pemerintah terkait, enggak maksudnya bukan terkait ini, berhubungan dengan perkara 2324. Jadi bukan pihak terkait. Nah, jadi pemerintah sehubungan dengan perkara Perpu ya. Iya. Penegasannya iya. Oke, baik. Kita mulai pengucapan ketetapan nomor 30 tahun 2020. Ketetapan nomor 30 garing PUU garis datar 18 garing 2020. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Menimbang A. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 22 April 2020 yang diajukan oleh Aristides Verissimo de Souza Mota dan diterima kepanitraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 April 2020 serta dicatat dalam buku register perkara konstitusi pada tanggal 5 Mei 2020 dengan nomor 30 dan seterusnya mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat 4 dan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang MK terhadap permohonan nomor 30 dan seterusnya tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan 1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi nomor 80 dan seterusnya tentang pemberitahuan panel hakim untuk memeriksa permohonan nomor 30 dan seterusnya bertanggal 5 Mei 2020. 2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi nomor 86 dan seterusnya tentang penetapan hari sidang pertama bertanggal 5 Mei 2020. C. Bahwa sesuai dengan pasal 34 UU MK, Mahkamah telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui sidang panel pada tanggal 18 Mei 2020 dan sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang MK, panel hakim telah memberikan nasihat kepada pemohon untuk memperbaiki permohonannya. D. Bahwa setelah majelis hakim memberikan nasihat pada sidang panel pemeriksaan pendahuluan, pemohon di dalam persidangan pada tanggal 18 Mei 2020 menyatakan menarik permohonan bertanggal 22 April 2020 perihal permohonan pengujian material pasal 10 dan pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan seterusnya. E. Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan pemohon tersebut, pasal 35 ayat 1 UU MK menyatakan dianggap dibacakan, menyatakan bahwa penarikan kembali mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali. F. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf E di atas, rapat permusyawaratan hakim pada tanggal 19 Juni 2020
telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan nomor 30 dan seterusnya beralasan menurut hukum dan pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan tersebut. Mengingat 1. Undang-Undang Dasar Ya, saya ulangi, mengingat 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2. Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, 3. Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan seterusnya. Menetapkan 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon. 2. Menyatakan permohonan nomor 30 garing PUU garis data 18 garing 2020 mengenai permohonan pengujian Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 166, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4916 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditarik kembali. 3. Menyatakan pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan akuo. 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Arif Hidayat, Manahan MP Sitompul, Daniel Yusmik P. Foy, Eni Nurbaningsi, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Wahidudin Adams, masing-masing sebagai anggota pada hari Jumat tanggal 19 bulan Juni tahun 2020 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 bulan Juni tahun 2020 selesai diucapkan pukul 10.34 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pemohon atau kuasanya, presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Selanjutnya, putusan nomor 16 garing PUU garis 18 garing 2020. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh 1. Persatuan Jaksa Indonesia atau PJI, selanjutnya disebut sebagai pemohon 1. 2. Olivia Sembiring, selanjutnya disebut sebagai pemohon 2. 3. Asep N. Mulyana, selanjutnya disebut sebagai pemohon 3. 4. Reda Mantovani, selanjutnya disebut sebagai pemohon 4. 5. R. Narendra Jatna, selanjutnya disebut sebagai pemohon 5. Dalam hal ini, berdasarkan surat kuasa masing-masing bertanggal 27 Januari 2020, memberi kuasa kepada Dr. Adnan Hamid SH MH MM dan kawan-kawan beralamat di Jalan Kasablanka, Kafling 88, Kuningan, Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan para pemohon,
mendengar keterangan para pemohon, memeriksa bukti-bukti para pemohon, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah 3.1, 3.2 dianggap dibacakan. Mahkamah berwenang memeriksa permohonan aku. Kedudukan hukum para pemohon. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu A, B, C, dan D dianggap dibacakan. Dengan demikian, permohonan dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu A, kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. B, ada tidaknya kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf A. Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi, Mahkamah sejak putusan nomor 006/PUU _3 pertanggal 31 Mei dan putusan 31 Mei 2005 dan putusan nomor 11/PUU _5 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud pada pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK harus memenuhi 5 syarat, yaitu A, B, C, D, dan E dianggap dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf 3.3 dan paragraf 3.4 di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum para pemohon sebagai berikut. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh pemohon dalam permohonan aku adalah pasal 66 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2014 yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut. Pasal 66 ayat 1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang A. Mengambil fotokopi minuta, akta, dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris, dan B. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. Bahwa pemohon satu adalah Persatuan Jaksa Indonesia atau PJI yang merupakan organisasi berbadan hukum berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-80.60.10.214 yang mendalilkan memiliki hak konstitusional untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan memiliki hak konstitusional untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak-hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pemohon satu mendalilkan memiliki hak untuk memperoleh keadilan dan berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hukum di Indonesia, dan berhak memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang objektif untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. Berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf A Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga PJI, pengurus pusat mewakili PJI di dalam dan keluar pengadilan. Di dalam dan keluar pengadilan, ditambah pengadilan. Dalam struktur kepengurusan PJI, Setia Untung Ari Muladi telah dikukuhkan sebagai Ketua Umum PJI untuk periode 2019-2021. Sedangkan dalam pasal 7 Anggaran Dasar PJI, salah satu upaya yang dilakukan PJI untuk mencapai tujuannya adalah dengan memperjuangkan dan memelihara keberadaan, peranan, fungsi kedudukan, dan kepentingan jaksa di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat jaksa. Ketentuan ini selanjutnya diatur lebih lanjut dalam pasal 2 Anggaran Rumah Tangga PJI yang menyatakan salah satu upaya yang dilakukan PJI adalah membela dan mendampingi anggota yang menghadapi permasalahan hukum terkait dengan tugas dan profesinya, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Berdasarkan ketentuan di atas, pemohon satu merasa memiliki kepentingan untuk melindungi jaksa di seluruh Indonesia yang hak
dan atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya frasa dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam pasal 66 ayat 1 Undang-Undang 2 2014. Bahwa pemohon mendalilkan telah mengalami kerugian konstitusional secara spesifik dan aktual sebagai jaksa perseorangan yang bekerja sebagai jaksa pada Kejaksaan Agung RI yang pernah ditunjuk sebagai jasa penuntut umum untuk menangani perkara tindak pidana pemberian keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 KUHP Jungto pasal 266 ayat 1 KUHP atas tersangka Johannes Narnius Lunek dan kawan-kawan Vide Bukti P53. Bahwa terhadap perkara dimaksud penyidik Baris Krim Mabes Polri melalui Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan khusus telah mengirim surat kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Provinsi Jawa Barat nomor B/miring dan seterusnya P-Deksus tanggal 3 Mei 2019 Vide Bukti P54 yang pada pokoknya menyampaikan permohonan agar diberikan persetujuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap notaris atas nama Patricia Tirta Isoliani Ginting SH sebagai saksi. Namun terhadap surat dimaksud, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Jawa Barat tidak menyetujui permohonan pemeriksaan notaris dimaksud melalui surat nomor UM.MKNW Jawa Barat dan seterusnya perihal jawaban terhadap permohonan persetujuan pemeriksaan notaris atas nama Patricia Isoliani Ginting SH Vide Bukti P55 dengan alasan belum ada petunjuk yang cukup dan objektif bahwa notaris dimaksud telah tidak secara seksama menyebabkan terjadinya perkara yang dilaporkan dan belum ada petunjuk yang cukup dan objektif bahwa notaris tersebut telah mempunyai pengetahuan tentang perkara yang dilaporkan. Menurut para pemohon, Majelis Kehormatan Notaris Provinsi Jawa Barat telah membuat kesimpulan atas sebuah tindak pidana dan telah melangkahi dan mengambil alih peran dominus litis jaksa, serta peran hakim dalam menentukan suatu kebenaran material dari tindak pidana yang sedang ditangani. Dengan tidak dapat diperiksanya notaris atas nama Patricia Isoliani Ginting SH pada akhirnya diterbitkan surat nomor B/360 dan seterusnya tahun 2019 bertanggal 28 Januari 2020 perihal pemberitahuan bahwa waktu penyidikan atas nama Johannes Narinus Lunel dan kawan-kawan disangka melanggar pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 KUHP Jungto pasal 266 ayat 1 KUHP telah habis surat bukti P20, surat P20, bukti P57 yang menggambarkan bahwa perkara ini menjadi berlarut-larut sehingga proses penegakan hukum menjadi terhambat, merugikan kepentingan jaksa dan masyarakat secara umum. Bahwa pemohon 3 dan pemohon 4, bahwa pemohon 3, pemohon 4 dan pemohon 5 adalah perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki NPWP dan berprofesi sebagai jaksa mendalilkan dirinya berpotensi mengalami kerugian konstitusional yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Karena dengan ketiadaan jaminan hak bagi jaksa sebagai penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah penegakan hukum karena terhambat oleh pemberlakuan frasa atau kalimat dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris pada pasal 66 ayat 1 Undang-Undang 2 2014, maka jaksa di seluruh Indonesia yang hak konstitusionalnya belum dirugikan secara langsung tetap memiliki potensi kerugian hak konstitusional di kemudian hari. Bahwa beberapa pemohon mendalilkan dengan berlakunya frasa dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris pada pasal 66 ayat 1 Undang-Undang 22 tahun 2014, para pemohon mengalami kerugian konstitusional yang dijamin oleh pasal 27 ayat 1 akibat tidak adanya persamaan kedudukan dalam hukum karena notaris seakan-akan memiliki tameng dan tempat berlindung dari proses hukum. Selain itu, para pemohon mendalilkan tidak mendapat perlindungan dan kepastian hukum yang dijamin pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan telah terjadi perlakuan yang diskriminatif sebagaimana dijamin dalam pasal 28 ayat 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Karena dengan berlakunya frasa dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris pada pasal 66 ayat 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2014,
maka proses hukum yang dilakukan oleh para jaksa menjadi berlarut-larut dan terhambat. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf 3.5 dikaitkan dengan paragraf 3.3 dan paragraf 3.4 di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Bahwa pemohon 1 sebagai organisasi perkumpulan jaksa-jaksa di Indonesia, di samping tidak dapat menjelaskan kerugian konstitusional yang dialami, baik faktual maupun potensial, berkaitan dengan frasa dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang dimohonkan pengujian, juga sebagai organisasi tidak ada korelasinya dengan kekhawatiran mengalami kerugian konstitusional baik aktual maupun potensial, mengingat pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang dimohonkan pengujian secara tegas mengatur tentang kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam kaitannya dengan kepentingan proses peradilan. Oleh karenanya, Persatuan Jaksa Indonesia meskipun merupakan perkumpulan yang menghimpun seluruh jaksa di Indonesia, namun Persatuan Jaksa sebagai organisasi bukanlah subjek hukum yang dimaksud pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Apalagi jika dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang merupakan kewenangan jaksa yang salah satunya diatur dalam pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, maka ansih hanya penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memiliki keterkaitan dengan kewenangan dimaksud. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, ketentuan pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sendiri yang menegaskan bahwa perkumpulan jaksa-jaksa sebagai organisasi bukan sebagai subjek hukum yang dapat menerangkan adanya anggapan kerugian konstitusional. Lebih lanjut, dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana junto pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim, sehingga jelas bahwa tidak semua jaksa merupakan penuntut umum. Terkait dengan dalil para pemohon yang menyebutkan bahwa Persatuan Jaksa Indonesia pernah diterima oleh Mahkamah sebagai pihak terkait dalam perkara nomor 130/PUU-Mendatar-Romawi 13/2015, menurut Mahkamah, pihak yang pernah menjadi pihak terkait dalam sebuah perkara di Mahkamah tidak membuat pihak tersebut serta-merta dapat memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang kepada Mahkamah. Karena pada hakikatnya ada perbedaan antara kedudukan hukum sebagai pemohon dalam pengujian undang-undang dengan kedudukan sebagai pihak terkait. Terlebih, tidak ada kewajiban yang diperintahkan oleh undang-undang bahwa sebagai pihak terkait harus membuktikan kedudukan hukumnya dalam permohonan sebagai pihak terkait dalam permohonan yang bersangkutan. Selain itu, pihak yang pernah dinyatakan memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah dalam suatu perkara tidak pula serta-merta memiliki kedudukan hukum pada permohonan lainnya. Hal ini juga menjawab dalil para pemohon yang membandingkan organisasi profesi berbadan hukum lain yang pernah dinyatakan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah dalam perkara nomor 005/PUU-Mendatar-Romawi 1/2003. Organisasi-organisasi yang para pemohon sebutkan dalam permohonannya tersebut pun belum tentu memiliki kedudukan hukum jika mengajukan permohonan lain ke Mahkamah. Dalam hal ini, setiap pemohon harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan karakteristik perkara pengujian undang-undang ke Mahkamah, sebagaimana telah dijabarkan dalam paragraf 3.3 dan paragraf 3.4 di atas. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pemohon 1 tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan akuo. 2. Bahwa pemohon 2 dalam kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai jaksa
telah dapat menjelaskan kerugian konstitusional yang dialaminya sebagai jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana pemberian keterangan palsu ke dalam akta autentik atas tersangka Johannes Narnius Lunet dan kawan-kawan, vide bukti P53. Pemohon 2 merasa mengalami ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 akibat berlarut-larut dan terhambatnya langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh pemohon 2 sebagai jaksa penuntut umum yang kerugian dimaksud memiliki keterkaitan dengan ketentuan dalam norma pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang dimohonkan pengujian. Kerugian konstitusional pemohon 2 tersebut tidak akan terjadi lagi apabila permohonan para pemohon dikabulkan. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan para pemohon, menurut Mahkamah, pemohon 2 memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan akuo. 3. Bahwa pemohon 3, pemohon 4, dan pemohon 5, Mahkamah tidak menemukan bukti di persidangan bahwa para pemohon akuo adalah penyidik atau penuntut umum dalam perkara tindak pidana khusus, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatur mengenai kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam mengambil minuta akta atau surat terkait dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris, maka jaksa yang memiliki keterkaitan dengan kewenangan akuo adalah jaksa dalam kapasitasnya sebagai penyidik atau penuntut umum. Karena seorang jaksa tidak selalu menjalankan fungsi sebagai penyidik maupun penuntut umum. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa pemohon 3, pemohon 4, dan pemohon 5 tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo dan meskipun pemohon 1, pemohon 3, pemohon 4, dan pemohon 5 tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo, namun oleh karena pemohon 2 memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok permohonan menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas frasa dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa dengan adanya frasa dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, maka Majelis Kehormatan Notaris atau MKN memiliki kewenangan mutlak dan final untuk menyetujui atau tidak menyetujui pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan perkara pidana. Adapun hal ini dapat atau berpotensi menghambat proses penanganan perkara. Terlebih lagi, kewenangan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun terhadapnya. 2. Bahwa tidak dapat diperiksanya notaris dalam perkara pidana membuat penegakan hukum menjadi terlambat, menjadi terhambat yang merugikan kepentingan jaksa dan publik secara umum, karena terhadap keputusan MKN tidak dapat dilakukan upaya hukum. 3. Bahwa kedudukan notaris menjadi superior dalam hukum karena adanya keharusan untuk memperoleh persetujuan MKN. Hal ini bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan. 4. Bahwa frasa atau kalimat dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris pada pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 bertentangan dengan asas equality before the law dan kepastian hukum, asas dominis litis kejaksaan, asas equality of arms and check and balance, serta asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penambahan norma pada ayat 3 dan ayat 4 pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 pada kenyataannya tidak serta-merta membuat pasal yang dimohonkan menjadi konstitusional karena pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 2014 masih memberikan impunitas kepada notaris dalam hal penegakan hukum pidana sebagaimana dijelaskan secara nyata dan komprehensif pada bagian kronologi kerugian
konstitusional yang bersifat nyata. 5. Bahwa MKN yang telah menjelma sebagai lembaga impunitas ini dapat membebaskan atau mengecualikan seseorang yang telah melakukan pelanggaran dari tuntutan atau pertanggungjawaban hukum. Notaris yang diduga melakukan tindak pidana atau sekedar untuk menjadi saksi akan berlindung di bawah naungan MKN untuk menghindari kewajiban hukum yang melekat bagi setiap warga negara. Berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut di atas, para pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan frasa dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P58. Menimbang bahwa oleh karena permasalahan permohonan pemohon dipandang oleh Mahkamah telah cukup jelas, maka tidak terdapat urgensi dan relevansinya bagi Mahkamah untuk meminta keterangan dan atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan pemohon kepada pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 54 Undang-Undang MK. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh permohonan akuo, oleh karena terhadap pasal 66 ayat 1 Undang-Undang 2/2014 pernah dimohonkan pengujiannya dan telah diputus oleh Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 72/PU/Romawi 12/2014 bertanggal 26 Agustus 2015, ini kelebihan bertanggal-tanggal, bertanggal 26 Agustus 2015 yang amarnya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Setelah itu, Mahkamah juga pernah memutus pengujian pasal 66 ayat 1 Undang-Undang 2/2014 dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PU/Romawi 17/2019 bertanggal 20 Mei 2019 yang amarnya menyatakan menolak permohonan pemohon untuk pengujian pasal 66 ayat 1 Undang-Undang 2/2014. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan pemohon tersebut dapat dimohonkan pengujiannya kembali berdasarkan pasal 60 Undang-Undang MK yang selengkapnya menyatakan ayat 1, ayat 2 dianggap dibacakan. Bahwa selain ketentuan pasal 60 Undang-Undang MK tersebut, pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 06/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang, selanjutnya disebut PMK 06/2005 yang menyatakan bahwa ayat 1, ayat 2 dianggap dibacakan. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 72/PU/Romawi 12/2014, Mahkamah belum mempertimbangkan pokok permohonan karena pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dan permohonan dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karenanya, meskipun permohonan pemohon berkenaan dengan pengujian norma yang sama dengan permohonan nomor 72/PU/Romawi 12/2014, namun oleh karena pokok permohonan belum dipertimbangkan oleh Mahkamah, maka permohonan pemohon tidak ada relevansinya untuk dikaitkan dengan ketentuan pasal 60 Undang-Undang MK Junto pasal 42 PMK 06/2005. Bahwa terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PU/Romawi 17/2019 berdasarkan ketentuan pasal 60 Undang-Undang MK, maka terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat diuji kembali apabila terdapat dasar pengujian yang berbeda. Setelah memperhatikan dan saksama permohonan pemohon, ternyata dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan nomor 22/PU/Romawi 17/2019 adalah pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, dan pasal 28G ayat 1 UUD 1945. Sedangkan permohonan akuo menggunakan dasar pengujian pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, dan pasal 28I ayat 1 UUD 1945. Sementara itu, berkenaan dengan alasan pengujian, Mahkamah menilai terdapat perbedaan dengan permohonan sebelumnya, antara lain
para pemohon mendalilkan mengalami kerugian konstitusional, yaitu terhambatnya proses penegakan hukum dan merugikan kepentingan jaksa serta publik secara umum. Di samping itu, para pemohon juga mendalilkan terhadap penolakan pemanggilan notaris tidak dapat dilakukannya upaya hukum apapun. Dengan demikian, terdapat perbedaan dasar dan alasan pengujian yang digunakan pada permohonan akuo, sehingga berdasarkan pasal 60 Undang-Undang MK dan pasal 42 PMK 06/2005, pemohon dapat mengajukan permohonan akuo. Bahwa namun demikian, setelah mahkamah membaca secara cermat kedua permohonan dimaksud, ternyata masalah konstitusionalitas pasal 66 ayat 1 Undang-Undang 2014 pada permohonan akuo sama dengan masalah konstitusionalitas dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PU/Romawi 17/2019. Dalam putusan tersebut, mahkamah telah mempertimbangkan antara lain menimbang bahwa pemohon mempersoalankan pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris berpotensi menghalangi penyidikan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang notaris karena adanya ketentuan di mana penyidik harus mendapatkan persetujuan dari MKN terlebih dahulu untuk dapat mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. Hal ini menurut pemohon mengakibatkan terjadinya penghentian penyidikan karena penyidik terhalangi mendapatkan bukti yang cukup untuk melanjutkan penyidikan terhadap seorang notaris. Terhadap dalil tersebut, menurut mahkamah, pemohon tidak memahami norma pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut secara utuh dalam kaitannya dengan ketentuan lain dalam Undang-Undang Akuo, termasuk kewenangan dari MKN. Adanya persetujuan MKN tidak bertujuan untuk mempersulit proses penyidikan atau keperluan pemeriksaan terhadap notaris. Karena hal tersebut telah diantisipasi dengan adanya ketentuan pasal 66 ayat 3 yang menyatakan bahwa MKN dalam waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. Hal ini pun kemudian ditegaskan kembali pada pasal 66 ayat 4 yang menyatakan dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan. Dalil pemohon yang menganggap bahwa pasal 66 ayat 4 Undang-Undang Jabatan Notaris bersifat redundant karena secara substansi dianggap pemohon sama dengan pasal 66 ayat 3 adalah tidak tepat. Menurut mahkamah, pasal 66 ayat 4 Undang-Undang Jabatan Notaris Akuo justru merupakan penegasan bahwa MKN tidak dapat menghalangi kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim dalam melakukan kewenangannya untuk kepentingan proses peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris. Terlebih lagi, ketentuan pasal Akuo dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada notaris sebagai pejabat publik dalam melaksanakan tugasnya, khususnya melindungi keberadaan minuta sebagai dokumen negara yang bersifat rahasia. Selain itu, jika dicermati petitum pemohon mengenai pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu petitum angka 6 yang pada pokoknya meminta kepada mahkamah agar menyatakan pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris bertentangan dengan UUD 1945 karena telah ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 49 PU Romawi 10/2013 SIK. Menurut pemohon, justru dengan adanya revisi Undang-Undang Jabatan Notaris telah menyulitkan aparatur penegak hukum untuk memeriksa notaris. Menurut mahkamah, pemohon tidak memahami substansi putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dan bahkan mengutip nomor putusan yang salah, yaitu putusan nomor 49 PU Romawi 10/2019 SIK. Padahal putusan mahkamah yang substansinya menyangkut norma pada Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana dimaksudkan pemohon adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 49 PU Romawi 10/2012 bertanggal 28 Mei 2013.
Menurut Mahkamah, perubahan dan tambahan norma di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sudah tepat dan tidak bertentangan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yaitu dengan menambahkan norma pada pasal 66 ayat 3 dan 4 dan ayat 4 yang bertujuan untuk menghindarkan adanya hambatan penyidikan oleh MKN. Justru apabila permohonan pemohon dikabulkan, yaitu membatalkan pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris secara keseluruhan, dapat menciptakan persoalan di mana tidak adanya peran MKN dalam melakukan pembinaan notaris, khususnya dalam mengawal pelaksanaan kewajiban notaris yang diantaranya merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan. PD pasal 16 ayat 1 huruf F Undang-Undang Jabatan Notaris. Terhadap permohonan pemohon yang menginginkan agar pasal 66 ayat 4 Undang-Undang Jabatan Notaris dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana pertimbangan Mahkamah di atas, justru menurut Mahkamah pasal 66 ayat 4 dan seterusnya dianggap dibacakan. Dengan demikian, meskipun dasar dan alasan pengujian yang digunakan berbeda sehingga permohonan akuo dapat diajukan, namun karena masalah konstitusionalitas yang dimohonkan pengujian sama, yaitu mengenai persetujuan MKN untuk mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat terkait dan untuk memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris, maka pertimbangan Mahkamah dalam pengujian pasal 66 ayat 1 Undang-Undang 2014 dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PU-Romawi 17/2019 dimaksud mutatis mutandis berlaku pula terhadap permohonan akuo. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Pemohon 1, pemohon 3, pemohon 4, dan pemohon 5 tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Pemohon 2 memiliki kedudukan hukum sehingga dapat mengajukan permohonan akuo. 4. Pertimbangan hukum dalam perkara nomor 22 PUU garis datar 17/2019 mutatis mutandis berlaku bagi permohonan akuo. 5. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan seterusnya, amar putusan mengadili: 1. Menyatakan permohonan pemohon 1, pemohon 3, pemohon 4, dan pemohon 5 tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan pemohon 2 untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua Merangkap Anggota, Aswanto, Wahidudin Adams, Suhartoyo, Arif Hidayat, Saldi Isra, Daniel Yusmik P. Eni Nurbaningsi, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 18 bulan Mei tahun 2020 dan hari Jumat tanggal 19 bulan Juni tahun 2020 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 bulan Juni tahun 2020 selesai diucapkan pukul 11:10 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Yunita Ramadhani sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Selanjutnya, putusan nomor 17/PUU garis datar 18/2020 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir
menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh PT Korea World Center Indonesia. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 12 Februari 2020, memberi kuasa kepada Alexius Tantra Jaya, SHM Hum, dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, memeriksa bukti-bukti pemohon, dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dianggap dibacakan, mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Kemudian kedudukan hukum dianggap dibacakan juga bahwa pemohon mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan akuo. Menimbang bahwa oleh karena mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo dan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo, selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok permohonan menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas pasal 235 ayat 1 dan pasal 293 ayat 1 UU 37 2004, pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara yang pada pokoknya sebagai berikut. Angka 1 dianggap dibacakan sampai dengan angka 4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon agar mahkamah menjatuhkan putusan yang menyatakan pasal 235 ayat 1 dan pasal 293 ayat 1 UU 37 2004 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat. Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan bukti P30. Menimbang bahwa oleh karena permohonan akuo telah jelas, maka mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 UMK. Menimbang bahwa setelah mahkamah membaca dengan seksama permohonan pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan, isu konstitusional yang dipersoalkan oleh pemohon dalam permohonan akuo adalah apakah ketentuan pasal 235 ayat 1 dan pasal 293 ayat 1 UU 37 2004 telah menimbulkan ketidakadilan sehingga bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 UUD 1945 dikarenakan tidak adanya upaya hukum terhadap putusan PKPU. Menimbang bahwa sebelum mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil permohonan pemohon, oleh karena norma pasal 235 ayat 1 dan pasal 293 ayat 1 UU 37 2004 yang dimohonkan pengujian oleh pemohon saling berkaitan erat dan esensinya tidak berbeda, yakni mengenai tidak adanya upaya hukum terhadap putusan PKPU mengenai kepailitan, maka mahkamah akan mempertimbangkan substansi kedua norma tersebut secara bersamaan. Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil pemohon yang menyatakan pasal 235 ayat 1 dan pasal 293 ayat 1 UU 37 2004 inkonstitusional karena tidak berkeadilan, menurut mahkamah untuk memahami ketentuan norma akuo tidaklah berdiri sendiri karena berkaitan erat dengan esensi keseluruhan bab 3 UU 37 2004 yang mengatur mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang. Apakah benar dengan tidak adanya ketentuan upaya hukum dalam norma akuo adalah inkonstitusional karena tidak berkeadilan sebagaimana dalil pemohon? Maka sebelum menjawab pertanyaan tersebut penting bagi mahkamah untuk menegaskan prinsip-prinsip PKPU sebagai berikut. Lembaga PKPU pada dasarnya adalah bagian dari upaya hukum yang mempunyai fungsi yang salah satunya untuk membantu pengusaha khususnya debitur yang terganggu akibat macetnya usaha yang dijalaninya, sehingga menyebabkan kesulitan untuk memenuhi kewajiban kepada para kreditur dalam menyelesaikan utang piutangnya. Dengan melihat keadaan seperti ini, maka sangatlah tepat jika permasalahan antara debitur dan kreditur dapat diselesaikan dengan jalan damai, sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan umum UU 37 2004 yang antara lain menyatakan bahwa untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya. Dengan demikian, prinsip dari PKPU adalah
upaya hukum yang dapat dijadikan pilihan oleh para kreditur ataupun debitur yang diberikan oleh UU 37 2004 melalui putusan hakim pengadilan niaga, di mana pihak kreditur dan debitur mempunyai kesempatan untuk bermusyawarah mengenai cara-cara pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu dapat melakukan restrukturisasi utangnya tersebut. Bahwa PKPU dapat diajukan atas inisiatif salah satu pihak, debitur yang mempunyai lebih dari satu kreditur atau oleh kreditur atas dasar adanya kekhawatiran, baik dari pihak debitur atau kreditur, yang menilai bahwa dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud agar tercapai rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada para kreditur agar debitur tidak perlu dipilotkan. Pidana pasal 222 UU 37 2004. Permohonan PKPU tersebut harus diajukan sebelum permohonan pilot atau pada waktu pengajuan permohonan pilot diperiksa. Apabila yang mengajukan permohonan PKPU adalah debitur, maka permohonan harus disertai dengan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya, serta dapat juga melampirkan rencana perdamaian. Sedangkan jika permohonan tersebut diajukan oleh kreditur, maka pengadilan wajib memanggil debitur melalui jurusita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 hari sebelum sidang. Dan selanjutnya debitur mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta bukti secukupnya, dan sekiranya ada rencana untuk melakukan perdamaian. Pidana pasal 224 UU 37 2004. Bahwa dalam kaitan inilah pengadilan niaga dalam waktu paling lambat 3 hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan yang diajukan oleh debitur harus mengabulkan PKPU sementara dan menunjuk seorang hakim pengawas dan hakim pengadilan dari hakim pengadilan serta mengangkat satu atau lebih pengurus untuk bersama debitur mengurus harta debitur. Demikian pula halnya jika permohonan PKPU diajukan oleh kreditur, maka pengadilan niaga dalam waktu paling lambat 20 hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan harus mengabulkan permohonan PKPU sementara dan harus menunjuk hakim pengawas dan dari hakim pengadilan serta mengangkat satu atau lebih pengurus yang bersama dengan debitur mengurus harta debitur. Pidana pasal 225 UU 37 2004. Jangka waktu untuk putusan PKPU sementara tersebut ditentukan singkat karena menyangkut kepentingan semua pihak dengan maksud agar kesepakatan yang dicapai antara debitur dan para krediturnya mengenai rencana perdamaian dapat segera dilaksanakan secara efektif. Bahwa dengan ditetapkannya putusan PKPU sementara oleh pengadilan adalah fase sebelum pengadilan menjatuhkan putusan PKPU tetap sesuai dengan proses pemeriksaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 225, pasal 226, pasal 227, dan pasal 228 Undang-Undang 37 2004 yang pada intinya menentukan mekanisme dan tahapannya sesuai dengan batas waktunya sebagai berikut. 1. Bahwa hanya dalam jangka waktu paling lama 45 hari sejak putusan PKPU sementara diucapkan, pengadilan niaga melalui pengurus wajib memanggil debitur dan para kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang. Apabila debitur tidak hadir dalam sidang, PKPU sementara berakhir dan pengadilan wajib menyatakan debitur pilot dalam sidang yang sama. Pidana pasal 225 ayat 4 dan ayat 5 Undang-Undang 37 2004. 2. Bahwa pengurus wajib segera mengumumkan putusan PKPU sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia serta paling sedikit dalam 2 surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas. Pengumuman tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim dengan mencantumkan tanggal, tempat, waktu sidang, nama hakim pengawas, dan nama serta alamat pengurus. Pidana pasal 226 ayat 1 Undang-Undang 37 2004. PKPU sementara tersebut berlaku sejak tanggal putusan PKPU diucapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang diselenggarakan. Pidana pasal 227 Undang-Undang 37 2004. 3. Bahwa apabila ada rencana perdamaian maka harus dilampirkan pada permohonan PKPU sementara atau telah disampaikan oleh debitur sebelum sidang sehingga pemungutan suara tentang rencana perdamaian dapat dilakukan. Pidana pasal 228 ayat 3 Undang-Undang 37 2004. Pelaksanaan ketentuan ini pun harus memperhatikan terpenuhinya persyaratan dalam pasal 267 Undang-Undang 37 2004 bahwa
Dalam hal sebelum putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir, gugurlah rencana perdamaian tersebut. 4. Bahwa apabila para kreditur belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian, maka atas permintaan debitur, para kreditur harus menentukan pemberian atau penolakan PKPU tetap dengan maksud untuk memungkinkan debitur, pengurus, dan kreditur untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya. Vide pasal 228 ayat 4 Undang-Undang 37 2004. Jika pada akhirnya PKPU tetap tidak dapat ditetapkan oleh pengadilan niaga, maka dalam jangka waktu 45 hari debitur dinyatakan pilot. Bahwa sesuai dengan esensi pengaturan jangka waktu yang menghendaki adanya kepastian terhadap berlakunya PKPU sementara termasuk juga jangka waktu berlakunya PKPU tetap, maka apabila PKPU tetap disetujui, penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melampaui jangka waktu 270 hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan. Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan prinsip-prinsip PKPU yang berkaitan dengan mekanisme dan tahapan PKPU tersebut di atas, menurut Mahkamah telah jelas bahwa dalam hal sebuah perusahaan yang mengalami kesulitan mengenai kewajiban pembayaran utang kepada kreditur, tidaklah serta-merta dapat dinyatakan pilot. Undang-Undang 37 2004 telah memberikan mekanisme hukum yang jelas, yaitu dapat melalui PKPU dengan tujuan untuk mengadakan rencana perdamaian antara para kreditur dan debitur mengenai restrukturisasi hutang debitur. Kepada para kreditur yang diharapkan debitur dapat melakukan pembayaran utang dengan jalan perdamaian. Dengan adanya pengaturan jangka waktu untuk melakukan tahapan-tahapan PKPU, termasuk di dalamnya adalah perdamaian antar debitur dan kreditur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 37 2004, hal demikian memberikan kesempatan atau waktu yang cukup bagi debitur untuk melunasi utang-utangnya kepada para kreditur secara keseluruhan atau sebagian berdasarkan rencana perdamaian yang disepakati dalam PKPU. Dengan demikian, norma pasal AKU tidak hanya memenuhi rasa keadilan bagi para pihak, tetapi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi debitur dan para kreditur karena batas waktunya telah ditentukan oleh undang-undang. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas adalah dapat dipahami mengapa dalam putusan PKPU tidak diperkenankan adanya upaya hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 235 ayat 1 dan pasal 293 ayat 1 Undang-Undang 37 2004. Karena mengingat proses dari PKPU itu sendiri yang telah memberikan waktu yang cukup kepada kedua belah pihak, yaitu debitur dan para kreditur untuk melakukan musyawarah guna mencapai perdamaian dalam hal penyelesaian hutang piutang mereka yang dimediasi oleh badan peradilan. Dengan demikian, jika hasil dari putusan PKPU tersebut dipersoalkan kembali oleh salah satu pihak dengan jalan melakukan upaya hukum, maka hal tersebut akan membuat musyawarah antara kedua belah pihak yang telah ditempuh melalui jalur pengadilan yakni PKPU dan sudah memakan waktu yang cukup lama, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi permohonan PKPU itu sendiri. Karena persoalan hutang piutang antara kreditur dan debitur tidak juga kunjung selesai, sehingga tidak dapat dipastikan kapan selesainya. Hal demikian menegaskan bahwa di samping perkara PKPU tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya, karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap upaya perdamaian yang telah dicapai, hal tersebut jelas bertentangan dengan sifat dari perkara PKPU itu sendiri maupun azas peradilan, yakni cepat, sederhana, dan biaya ringan. Adapun dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan adanya upaya hukum PKPU, pemohon berharap putusan PKPU yang dipertimbangannya keliru dapat dikoreksi atau diperbaiki oleh badan peradilan yang tingkatnya lebih tinggi. Menurut Mahkamah, terhadap dalil pemohon tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah di atas, bahwa pada hakikatnya substansi PKPU esensinya adalah merupakan hasil musyawarah perdamaian antara debitur dengan para kreditur sebagai representasi kehendak dari kedua belah pihak. Oleh karena itu tidak ada relevansinya mengkhawatirkan adanya putusan PKPU oleh peradilan yang perlu dikoreksi atau diperbaiki karena adanya kekeliruan. Terlebih lagi pernyataan pilot dari badan peradilan yang sesungguhnya berkaitan dengan kepilotan yang tidak dilalui dengan PKPU telah disediakan upaya hukumnya. Sementara itu terhadap dalil-dalil pemohon yang berhubungan dengan kasus konkret yang dialami oleh pemohon, Mahkamah tidak berwenang untuk menilainya. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah telah ternyata tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma pasal 235 ayat 1 dan pasal 293 ayat 1 Undang-Undang 37 2004 sehingga dalil-dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas,
Dalil pemohon yang menyatakan pasal 235 ayat 1 dan pasal 293 ayat 1 Undang-Undang 37 2004 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan seterusnya. Amar putusan mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Eni Nurbaningsi, Suhartoyo, Arif Hidayat, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, dan Daniel Yusmik P. Foeh, masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 18 bulan Mei tahun 2020 dan hari Kamis tanggal 18 bulan Juni tahun 2020 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 bulan Juni tahun 2020 selesai diucapkan pukul 11.28 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas yang dibantu oleh Saiful Anwar sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Berikutnya putusan nomor 23 garing PUU garis datar 18 garis miring 2020. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan negara, Undang-Undang Dasar terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh 1. Profesor Dr. M. Sirajuddin Samsudin, 2. Profesor Dr. Sri Adi Swasono, 3. Profesor Dr. H.M. Amin Rais, 4. Dr. Marwan Batubara, 5. M. Hatta Taliwang, 6. Taufan Maulamin, 7. Dr. Samsul Balda S.E. MM MBA, 8. Abdurrahman Sebu Bakar, 9. M. Ramli Kamidin, 10. Dr. HMS Kaban SE MSI, 11. Darmayanto, 12. Insinyur Gunawan Aji MSC, 13. Indra Wardana, 14. Dr. Abdullah Heha Mahua, 15. Adi M. Masardi, 16. Agus Muhammad Masum, 17. Dr. Ahmad Reddy SH.MH, 18. Bambang Sutejo, 19. Dr. Ma'mun Murad, 20. Insinyur Indra Adil, 21. Masri Sitanggang, Dr. Insinyur MK, 22. Insinyur Sayuti Asatri, 23. Muslim Arbi, 24. Rosalina Berlian. Selanjutnya disebut sebagai pemohon, para pemohon. Berdasarkan surat kuasa khusus
bertanggal 13 April 2020 memberi kuasa kepada dengan hak substitusi kepada Profesor Dr. Saiful Bahri SHMH, Profesor Dr. Jainal Arifin Hussein, Dr. Ibnu Sina Chandra Negara, Dr. Ahmad Yani SHMH dan kawan-kawan beralamat atau berdomisili Jalan Insinyur Hajuanda, Kelurahan Cirende, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan para pemohon, mendengar keterangan para pemohon, mendengar keterangan Presiden, memeriksa bukti-bukti para pemohon. Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah 3.1 dianggap dibacakan. 3.2, menimbang bahwa oleh karena permohonan para pemohon adalah pengujian konstitusionalitas peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan, selanjutnya disebut Perpu Nomor 1 Tahun 2020 terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka Mahkamah perlu mengutip kembali putusan Nomor 138/PUU 7 Romawi Tahun 2009 bertanggal 8 Februari tahun 2010 sebagaimana telah dipertimbangkan pula dalam putusan Mahkamah Nomor 1 dan 2/PUU 12 Romawi tahun 2014 bertanggal 13 Februari 2014. Mahkamah dalam putusan Nomor 138/PUU 7 Romawi 2009 yang dalam pertimbangannya antara lain pada paragraf 3.13 menyatakan Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan A. Status hukum baru, B. Hubungan hukum baru, C. Akibat hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung pada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu. Namun demikian, sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti undang-undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan undang-undang, maka norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara material dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebelum adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu tersebut telah menjadi undang-undang. Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan dalam permohonan aku adalah pengujian konstitusionalitas Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang pada saat pengajuan permohonan dan pada sidang pertama Mahkamah dengan agenda pemeriksaan pendahuluan Perpu 1 2020 belum disetujui atau ditolak oleh DPR, maka Mahkamah berwenang untuk menguji Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Kedudukan hukum atau legal standing pemohon menimbang bahwa berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, oleh karena Mahkamah telah berpendapat bahwa Mahkamah berwenang menguji konstitusionalitas Perpu, maka ketentuan tentang kedudukan hukum pemohon dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang juga perlu berlaku pengujian konstitusionalitas Perpu. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK beserta penjelasannya yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan kewajiban kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dirugikan oleh berlakunya satu undang-undang, yaitu A, B, C, D dianggap dibacakan.
Dengan demikian, pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu A, B dianggap dibacakan. Menimbang bahwa Mahkamah sejak putusan nomor 006/PUU 3 Romawi 2005 tanggal 31 Mei tahun 2005 dan putusan nomor 11 tahun 11 PUU 5 Romawi 2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK harus memenuhi 5 syarat A, B, C, D, E dianggap dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana ketentuan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK dan syarat-syarat kerugian dan hak atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pemohon sebagai berikut. 1. Bahwa norma Perpu 1/2020 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para pemohon dalam permohonan aku adalah pasal 2 ayat 1 huruf A angka 1, angka 2, angka 3, pasal 27 dan pasal 28 yang menyatakan pasal 2 ayat 1 huruf A angka 1, angka 2, angka 3 dianggap dibacakan, pasal 27 dianggap dibacakan, pasal 28 juga dianggap dibacakan. Baik. Pada saat pasal 28, pada saat peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini mulai berlaku, angka 1 sampai angka 12 dianggap dibacakan, dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran COVID virus disease tahun 2000 atau COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman dan yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini. Bahwa para pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia pembayar pajak yang mempunyai hak konstitusional sebagaimana diatur dalam dan dilindungi oleh pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Hak konstitusional tersebut secara potensial dirugikan oleh terbitnya Perpu nomor 1 tahun 2020. Potensi kerugian demikian terjadi karena pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3 Perpu 1 tahun 2020 memberikan hak imunitas dan produk hukumnya tidak dapat diuji di pengadilan. Hal demikian menurut para pemohon bertentangan dengan prinsip kebersamaan di hadapan hukum dan pemerintahan serta bertentangan dengan hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif. Bahwa terhadap dalil mengenai kedudukan hukum para pemohon, Mahkamah menilai para pemohon yaitu pemohon 1 sampai dengan pemohon 14 sampai pemohon 24 benar merupakan WNI yang dibuktikan dengan alat bukti berupa fotokopi kartu tanda penduduk masing-masing pemohon bukti P1 sampai dengan bukti P24. Bahwa pemohon ke-18 bernama Bambang Sutejo telah membuktikan dirinya sebagai warga negara Indonesia, PD bukti P18, dan nama pemohon 18 tercantum dalam surat kuasa bertanggal 13 April 2020. Namun pemohon 18 tidak menandatangani surat kuasa khusus dimaksud serta tidak pula hadir setiap persidangan. Berdasarkan hal demikian, Mahkamah berpendapat pemohon 18 tidak memenuhi syarat kehadiran, baik hadir sendiri maupun diwakili oleh kuasa hukum. Dan karenanya pemohon 18 dinyatakan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk turut mengajukan permohonan akuo. Bahwa dalam kaitannya dengan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah menilai pemohon 1 sampai dengan pemohon 17 dan pemohon 19 sampai dengan pemohon 24 mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo dengan diwakili oleh kuasa hukum sebagaimana dinyatakan dalam surat kuasa khusus tanggal 13 April tahun 2020. Bahwa untuk selanjutnya sebutan para pemohon dalam putusan ini merujuk pada pemohon 1 sampai dengan pemohon 17 dan pemohon 19 sampai dengan pemohon 24. Bahwa potensi kerugian konstitusional yang didalilkan oleh para pemohon, yaitu perbedaan perlakuan di hadapan hukum, menurut Mahkamah memang dapat terjadi karena ketentuan yang dimohonkan para pemohon memberikan imunitas bagi pihak-pihak atau lembaga tertentu.
Potensi perbedaan perlakuan di hadapan hukum demikian tidak akan terjadi manakala ketentuan dalam Perpu nomor 1 tahun 2020 yang dimohonkan pengujian dibatalkan oleh mahkamah atau dimaknai secara berbeda. Hal ini bagi mahkamah menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional yang didalilkan para pemohon dengan ketentuan yang dimohonkan pengujian. Namun potensi terjadinya kerugian demikian tidak berarti bahwa ketentuan yang dimohonkan pengujian selalu dalam posisi bertentangan dengan konstitusi. Hal demikian karena penilaian atau derajat kerugian itu sendiri seringkali subjektif serta dipengaruhi berbagai faktor non-konstitusi. Apalagi perlu diingat bahwa pengujian undang-undang oleh mahkamah dilakukan menggunakan parameter berupa norma Undang-Undang Dasar 1945, sehingga penilaian rugi atau tidak rugi tidak dapat disandarkan begitu saja pada parameter kerugian yang dikenal sehari-hari. Penilaian kerugian konstitusional harus disandarkan pada parameter berupa konstitusi, sehingga pada akhirnya kesimpulan apakah para pemohon dirugikan atau tidak oleh suatu norma undang-undang harus ditangguhkan hingga norma undang-undang peraturan pemerintah pengganti undang-undang dimaksud tuntas diuji konstitusionalitasnya. Dalam fase menunggu hasil pengujian konstitusionalitas demikian, mahkamah berpendapat cukup apabila para pemohon dalam pembuktian kedudukan hukum ini dinilai mempunyai potensi dirugikan hak konstitusionalnya oleh norma Perpu 1 2020 yang dimohonkan pengujian. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum demikian, mahkamah menilai para pemohon, kecuali pemohon 18, mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para pemohon, mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan fakta hukum baru terkait permohonan pengujian pasal 2 ayat 1 huruf A angka 1, angka 2 dan angka 3, pasal 27 dan pasal 28 Perpu nomor 1 tahun 2020. Akuo, fakta hukum baru demikian berupa adanya perubahan status hukum Perpu nomor 1 tahun 2020. Menimbang bahwa dalam persidangan pemeriksaan pada tanggal 20 Mei tahun 2020, mahkamah mengagendakan untuk meminta keterangan pada Presiden dan DPR perihal persetujuan Perpu nomor 1 tahun 2020 menjadi undang-undang. Dalam sidang pemeriksaan tersebut, kuasa hukum Presiden menerangkan Perpu nomor 1 tahun 2020 telah disetujui oleh PR menjadi undang-undang. Bahwa menurut kuasa hukum Presiden, Perpu nomor 1 tahun 2020 yang mendapat persetujuan DPR untuk menjadi undang-undang dan kemudian telah disahkan oleh Presiden pada tanggal 16 Mei 2020. Selanjutnya diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 18 Mei tahun 2020 menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang Lembaran Negara tahun 2020 nomor 134 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6516 selanjutnya disebut Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Untuk mendukung keterangan tersebut, kuasa hukum Presiden telah menyerahkan dokumen berupa surat dari Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia nomor B garis datar 184 garis miring Kemensetnek garis miring D garis datar 1 garis miring HK 0002 garis miring 05 garis miring 2020 bertanggal 18 Mei tahun 2020 perihal permohonan pengundangan dalam lembaga negara Republik Indonesia yang diajukan kepada Menteri dan HAM UP Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah meyakini bahwa Perpu nomor 1 tahun 2020 telah menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Menimbang bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, maka Perpu nomor 1 tahun 2020 sudah tidak lagi ada secara hukum. Hal demikian berakibat permohonan para pemohon yang diajukan untuk pengujian konstitusionalitas Perpu nomor 1 tahun 2020 telah kehilangan objek.
Menimbang bahwa meskipun mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo dan para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo, namun disebabkan permohonan para pemohon telah kehilangan objek, maka mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan para pemohon dan hal-hal lain yang terkait dengan permohonan tidak pula dipertimbangkan. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Pemohon 1 sampai dengan pemohon 17 dan pemohon 19 sampai dengan pemohon 24 mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Pemohon 18 tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 4. Permohonan para pemohon kehilangan objek. 5. Pokok permohonan para pemohon dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, lembaran negara dan seterusnya, amar putusan mengadili menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmik Pevoe, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsi, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 15 bulan Juni tahun 2020 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 bulan Juni tahun 2020 selesai diucapkan pukul 11:48 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Putusan nomor 24 garing PUU garis datar 18 garing 2020 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian pengujian peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh 1. Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, 2. Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, 3. Lembaga Perkumpulan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia atau KEMAKI, 4. Lembaga Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia LP3HI, 5. Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan atau PK. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 9 April 2020 dan 22 April 2020 memberi kuasa kepada Rudi Marjono SH dan kawan-kawan beralamat di Jalan Budi Swadaya, nomor 43 RT 15 RW 4 Kebun Jeruk, Jakarta Barat, bertindak secara bersama-sama maupun
sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan para pemohon, mendengar keterangan para pemohon, mendengar keterangan presiden, memeriksa bukti-bukti para pemohon, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum. Kewenangan Mahkamah 3.1, 3.2, dan 3.3 dianggap dibacakan. Kedudukan hukum pemohon 3.4 sampai dengan 3.7.7 dianggap dibacakan. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan fakta hukum baru terkait permohonan pengujian pasal 27 Perpu 1/2020 Akuo. Fakta hukum baru demikian berupa adanya perubahan status hukum Perpu 1/2020. Menimbang bahwa dalam persidangan pemeriksaan pada tanggal 20 Mei 2020, Mahkamah mengagendakan untuk meminta keterangan kepada Presiden dan DPR perihal persetujuan Perpu 1/2020 menjadi undang-undang. Dalam sidang pemeriksaan tersebut, kuasa hukum Presiden menerangkan Perpu 1/2020 telah disetujui oleh DPR menjadi undang-undang. Bahwa menurut kuasa hukum Presiden, Perpu 1/2020 yang mendapat persetujuan DPR untuk menjadi undang-undang dan kemudian telah disahkan oleh Presiden pada tanggal 16 Mei 2020. Selanjutnya diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 18 Mei 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 dan garing atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas keuangan menjadi undang-undang. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6516. Selanjutnya disebut Undang-Undang 2 2020. Untuk mendukung keterangan tersebut, kuasa hukum Presiden telah menyerahkan dokumen berupa surat dari Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia nomor B/Datar 184-Kemensetnek D1-00.00/02-05-2020 bertanggal 18 Mei 2020 perihal permohonan pengundangan dalam lembaran negara Republik Indonesia yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia UP Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah meyakini bahwa Perpu 1/2020 telah menjadi Undang-Undang 2 2020. Menimbang bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang 2 2020, maka Perpu 1/2020 sudah tidak ada lagi secara hukum. Hal demikian berakibat permohonan para pemohon yang diajukan untuk pengujian konstitusionalitas Perpu 1/2020 telah kehilangan objek. Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo dan para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo, namun disebabkan permohonan para pemohon telah kehilangan objek, maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan para pemohon dan hal-hal lain yang terkait dengan permohonan tidak pula dipertimbangkan. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1.
Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Permohonan para pemohon kehilangan objek. 4. Pokok permohonan para pemohon dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, lembaran negara dan seterusnya, amar putusan mengadili menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua, merangkap anggota Aswanto, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmik, P. Arif Hidayat, Eni Nurbaningsi, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 15 bulan Juni tahun 2020 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 bulan Juni tahun 2020 selesai diucapkan pukul 11.57 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas, dibantu oleh Sukri As'ari sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Ya, dengan demikian pengucapan putusan untuk hari ini telah selesai dan salinan putusan bisa diambil di lantai 4 setelah sidang ini ditutup. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.